Nah, kalau yang FGP 30F ini itu tekanan dorongnya jauh lebih tinggi lagi, sekitar 70 meter. Otomatis tekanan dalam satuan barnya juga tuh berbeda. Yang 20F ini sekitar 5 bar, yang 30F ini sekitar 7 bar. Untuk di kebun, untuk di ladang, ataupun bahkan di area perumahan, ataupun di lingkungan RT sekitar, ini bisa digunakan gitu. Ini oke gitu. Nah, kalau ini dengan skala yang lebih besar. Jadi tenaganya besar, konsumsi besar juga, outputnya besar, sehingga ini cocoknya seperti instansi ataupun proyek-proyek besar, ataupun ya di wilayah gambut atau di yayasan pemadam kebakaran. Ini cocok sekali karena ini powerful, besar, dan dapat diandalkan. Kedua mesin ini juga memiliki harga yang berbeda. Per saya syuting hari ini, teman-teman bisa lihat di sini harganya berapa. Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. Dalam kondisi kemarau ini, ada istilahnya itu kemarau Godzilla. Ini akan meningkatkan potensi atau resiko kebakaran di lahan maupun di area lingkungan kita semua. Nah, makanya teman-teman semua harus butuh alat untuk mitigasi bencana kebakaran atau menanggulangi bencana kebakaran. Salah satunya adalah seperti ini, produk dari Firman Indonesia, yaitu pompa air pemadam kebakaran yang portable, yang dapat ditangguhkan dan dapat diandalkan untuk teman-teman semua. Tapi sebelum itu, sebelum saya membandingkan kedua produk ini, ada baiknya teman-teman semua untuk subscribe akun ini. Jadi saya akan membahas kedua tipe ini. Ini adalah pompa air pemadam kebakaran atau fire fighting pump. Pompa air ini portable, jadi bisa dipindahkan kemana-mana karena dia sudah memiliki mesin penggerak. Nah, keduanya ini sudah memiliki mesin penggerak dengan konsumsi bahan bakar bensin, Pertalite ataupun Pertamax. Intinya ini adalah pompa air yang bisa menyemprotkan air selain untuk memadam kebakaran. Teman-teman semua bisa pakai ini untuk irigasi, untuk menguras, ataupun yang lainnya untuk memindahkan air satu titik ke titik yang lain. Masuk ke perbedaan pertama, kita bisa lihat sendiri teman-teman. Ukuran saja sudah bisa terlihat bedanya. Yang di sini tipenya FGP 30F, yang di sini tipenya FGP 20F, memiliki dimensi yang berbeda dan juga berat yang berbeda. Kalau kita lihat desainnya, di sini ada frame sebagai pelindung dan juga sebagai untuk memindahkan dari satu titik ke tempat yang lain, seperti ini misalkan. Nah, contohnya dengan tipe FGP 20F ini, dengan rangka seperti ini kita dapat memindahkan pompa ini dengan mudah. Beratnya kurang lebih sekitar 26 kilo aja. Jadi ini sangat portable. Pada saat dibutuhkan, di sana ada kebakaran, langsung 2 orang sendiri pun bisa pindahkan ke sana, kayak gitu. Nah, berbeda dengan yang FGP 30F ini, dengan dimensi yang lebih besar dan juga frame yang lebih besar dan kokoh. Ini memiliki berat sekitar 43 kg, sehingga walaupun portable, jadi memiliki berat yang lebih berat dibanding dengan yang tipe ini, gitu. Tapi itu ada keunggulan masing-masing. Kita bahas selanjutnya. FGP 30F ini dia memiliki atau menggunakan mesin penggerak dengan tenaga 13 HP. Ya, dibandingkan dengan FGP 20F ini, dia memiliki tenaga penggerak itu sekitar 7 HP. Sudah otomatis kelihatan beda. Nah, otomatis konsumsi bahan bakarnya pun itu berbeda teman-teman. Yang FGP 20F ini memiliki tangki bahan bakar 3,6 liter, sedangkan yang 30F ini beda sedikit, yaitu 4 liter. Nah, keduanya juga memiliki konsumsi bahan bakar yang berbeda. Yang 20F ini, kalau tangkinya habis dari full sampai habis itu sekitar 4 jam penggunaannya, itu hanya mengkonsumsi 0,9 liter per jam. Nah, berbeda dengan yang FGP 30F. Ini kalau tangkinya full sampai habis itu sekitar 4 jam juga sama, tapi konsumsinya itu sekitar 1,5 liter per jam. Otomatis konsumsinya lebih boros, tapi tenaganya itu lebih besar dan outputnya itu juga lebih besar. Makanya ini saya bilang lagi tergantung kebutuhan teman-teman semua. Dengan badan yang besar, otomatis punya kekuatan yang besar atau tenaga yang besar. Tekanan dorongnya itu juga berbeda teman-teman. FGP 20F ini memiliki tekanan dorong itu sekitar 50 meter. Nah, kalau yang FGP 30F ini itu tekanan dorongnya jauh lebih tinggi lagi, sekitar 70 meter. Otomatis tekanan dalam satuan barnya juga tuh berbeda. Yang 20F ini sekitar 5 bar, yang 30F ini sekitar 7 bar, seperti itu teman-teman. Dan debitnya pun berbeda. Kalau yang FGP 20F ini memiliki debit sekitar 28 kubik per jam, dan ini hampir 2 kali lipatnya, sekitar 50 kubik per jam. Jadi otomatis sudah kelihatan
postur tubuh besar, punya tenaga yang lebih besar, tapi memiliki berat yang lebih berat dibanding dengan yang 20F yang lebih ringan dan portable, tapi tenaganya tidak sebesar yang 30F. Tergantung kebutuhan teman-teman semua. Harus diperhatikan, kedua mesin ini memiliki inlet dan outlet yang berbeda. Teman-teman bisa lihat di sini, tipenya FGP 20, artinya memiliki inlet dan outlet 2 inci. Di sini inletnya 2 inci dan outletnya 2 inci. Untuk outlet tambahan, ini ada 2 outlet tambahan dengan diameter 1,5 inci. Jadi teman-teman bisa menggunakan ketiga outlet ini untuk memaksimalkan pemadam kebakaran. Nah, berbeda yang FGP 30F ini memiliki inlet 3 inci dan outletnya ini 2,5 inci. Harus diperhatikan, inlet 3 inci, outletnya 2,5 inci. Ada 2 tambahan outlet lagi, 1,5 inci. Totalnya ada 3 outlet, 2,5 inci 1, 1,5 inci 2. Jadi sama seperti yang 20F, ketiga outlet ini bisa digunakan berbarengan. Oke, dan sekarang kalau yang masih bingung, kebutuhan apa sih yang paling tepat untuk kedua mesin ini? Yaitu kalau yang FGP 20F ini teman-teman semua bisa menggunakannya untuk di pemadam kebakaran otomatis ya tentunya, karena ini fungsi utamanya adalah untuk memadam kebakaran. Selain itu untuk memompa air untuk irigasi, untuk di kebun, untuk di ladang, ataupun bahkan di area perumahan ataupun di lingkungan RT sekitar ini bisa digunakan gitu. Ini oke gitu. Nah, kalau ini saya akan membayangkan teman-teman semua, ini adalah dengan skala yang lebih besar. Jadi tenaganya besar, konsumsi besar juga, outputnya besar, sehingga ini cocoknya seperti instansi ataupun proyek-proyek besar ataupun ya di wilayah gambut atau di yayasan pemadam kebakaran. Ini cocok sekali karena ini powerful, besar, dan dapat diandalkan. Dan kalau kebutuhannya tekanan yang tinggi dan debitnya yang banyak, yang tinggi juga, ya ini yang cocoknya gitu. Nah, kalau ini memang tekanannya dan debitnya tidak begitu tinggi. Sekarang kalau kita bicara tentang perawatan, kedua mesin ini memiliki treatment perawatan yang sama, seperti ganti oli rutin. 50 jam pertama ini sudah harus ganti oli, dan selanjutnya setiap 100 jam itu sudah harus ganti oli. Apalagi kalau misalkan ini sering digunakan, itu bisa lebih cepat siklus pergantian olinya. Dan juga ini saringan udara harus diperhatikan. Kalau misalkan dalam kondisi kebakaran itu debu-debu abu-abu itu bahkan bisa masuk ke dalam ruang bakar, itu menyebabkan penurunan performa dan juga kerusakan dalam internal blok dan silinder. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian ganti busi setiap beberapa siklus pemakaian seperti 200 jam atau 100 jam itu juga harus diganti, karena mesin ini harus siap sedia, harus ready pada saat dibutuhkan. Nggak mau kan kalau misalkan mesin ini itu pada saat dibutuhkan kebakaran ini tidak bisa hidup, dan ini harus teman-teman semua cek secara berkala. Sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan dari kedua mesin ini. Makanya tadi saya bilang ini tergantung kebutuhan teman-teman semua. Kalau yang FGP 20F memiliki karakter yang ringan dan praktis. Kalau yang FGP 30F ini karakternya lebih bertenaga dan lebih profesional, lebih kokoh gitu. Karena memiliki mesin yang berbeda, lebih besar dan ini lebih kecil. Kemudian poin kedua, yang FGP 20F ini cocok untuk kebutuhan umum seperti penanggulangan atau mitigasi bencana di area lingkungan ataupun di ladang-ladang, dan ini untuk yang profesional di ladang-ladang besar ini cocok sekali, ataupun memiliki yayasan pemadam kebakaran ini cocok sekali. Oke, jadi seperti itu aja video kali ini ya. Saya berharap tidak ada kejadian kebakaran pada musim kemarau Godzilla ini. Walaupun seperti itu, kita semua harus siap sedia apapun itu alatnya. Salah satunya adalah ini, supaya untuk mitigasi pada saat bencana kebakaran harus siap sedia. Kedua mesin ini juga memiliki harga yang berbeda. Per saya syuting hari ini, teman-teman bisa lihat di sini harganya berapa. Oke, gitu aja, tergantung kebutuhan teman-teman semua. Sekali lagi, ini tuh wajib digunakan untuk pemadam kebakaran. Dah, jadi seperti itu. Kalau teman-teman semua masih penasaran, bingung, langsung aja komentar di bawah atau DM atau hubungi admin kami. Dari saya Rizky Maulana, dan sampai jumpa lagi.